Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Koang, Ibu Heni Rismiati SPD, yang kami hormati Ibu Anggi sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yang kami hormati pula Bapak Ibu PTK SD Koang yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesempatan, rahmat serta kekuatan bagi kita semua, sehingga di siang yang cukup terik ini kita masih dapat berkumpul dengan sehat walafiat di ruangan ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Anggi Dian Martasari SPD. Tak lupa salawat serta salam adalah kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta pada seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita semua terus mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin bisa diberikan senyumnya sedikit. Aduh iya, karena hari semakin siang, kalau kita tegang nanti hawanya tidak enak. Betul Bu Anggi? Betul sekali. Bambah panas. Jadi kita santai saja nanti menyimak apa yang akan disampaikan oleh Ibu Anggi. Tapi sebelumnya akan saya sampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pemaparan materi yaitu acara inti pada kesempatan kali ini, diikuti dengan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita mulai acara pada kesempatan kali ini, yaitu acara pembukaan, dan marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diawali doa yang baik, semoga acara pada kesempatan kali ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan satu apapun. Amin. Dan acara selanjutnya yaitu adalah sambutan Kepala Sekolah SD Koang kepada Ibu Heni Rismiati SPD. Kami persilakan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Ibu Anggi Dian Martasari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 9, yang kami hormati Bapak serta Ibu guru dan karyawan SD Negeri Koang. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kegiatan ini nanti akan disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Anggi. Dalam kegiatan ini juga nanti kita akan mendengarkan, menerima, dan nanti akhirnya kita akan melaksanakan, karena di sini adalah kegiatan diseminasi. Jadi kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa kelompok, di mana kita nanti diupayakan atau diharapkan dapat menerima, memperoleh, menerima, dan melaksanakan apa yang nanti disampaikan oleh Bu Anggi. Kemudian harapan kita nanti setelah kegiatan ini seperti apa? Jadi kita akan berharap sikap yang akan ditumbuh kembangkan oleh kita semua sebagai warga sekolah agar bisa melaksanakan kegiatan gotong royong, kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama, sehingga kita terjadi kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Untuk nanti lebih jelasnya setelah kita mendengarkan dari apa yang disampaikan Bu Anggi melalui
lewat paparan, semoga kita lebih paham apa yang diharapkan sebagai sekolah yang melaksanakan kurikulum merdeka. Mudah-mudahan ke depan Bapak Ibu semua akan mengikuti jejak Bu Anggi sebagai calon guru penggerak di angkatan 9. Ini ada pembukaan di angkatan 11. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu segera mempunyai semangat untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Nanti waktu sepenuhnya diserahkan oleh Ibu Anggi. Semoga pelaksanaan untuk siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hini Rismiati SPD yang telah memberikan sambutan untuk kegiatan pada kesempatan kali ini. Dan Bapak Ibu, sebagai informasi sebelum kita ke pemaparan materi, kegiatan ini yaitu adalah diseminasi budaya positif ini adalah merupakan aksi nyata dari modul 1.4 yaitu budaya positif dalam rangka kegiatan CGP. Nah, hal itu seperti apa nanti akan dipaparkan oleh Ibu Anggi, dan apabila nanti Bapak Ibu memiliki pertanyaan yang sekiranya terkait dengan kegiatan ini nanti dicatat terlebih dahulu dan boleh ditanyakan ketika di kegiatan tanya jawab. Dan langsung saja untuk acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan materi inti kegiatan diseminasi budaya positif kepada Ibu Anggi Dian Kartasari SPD. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Prita Biasanti SPD. Beliau ini adalah MC kondang, ya, Master of Ceremony yang kondang di Bantul ini, ya. Baik, sebelumnya saya mau pantun terlebih dahulu. Ada berlian di dalam kolam. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes. Sudah makan siang belum ini Bapak Ibu? Baik Mbak, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Aplaus dulu untuk teman-teman. Oke, memang sedikit lebay ya sini. Baik, pertama-tama Bu Heni yang saya hormati sebagai kepala sekolah di SD Negeri Koang, Bapak Ibu, teman-teman dari SD Negeri Koang yang saya banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya ya ada di ruang ini untuk acara diseminasi budaya positif, yaitu aksi nyata saya dalam melakukan pendidikan calon guru penggerak, yaitu di aksi nyata modul 1.4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul berada di ruangan ini tanpa halangan suatu apapun dalam kondisi sehat dan bahagia. Bahagia bukan bahagia. Baik, sebelumnya pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, kira-kira Bapak Ibu guru ini tahu tidak apa itu budaya positif? Budaya positif. Coba saya kirim link Padlet di grup. Nanti Bapak Ibu silakan ketik di situ, nggih. Oke. Sebentar. Sudah saya kirim di grup SD Koang. Selamat datang Ibu Wulan, terima kasih atas kedatangannya.
kemudian Bapak Ibu tulis di situ. Subjeknya nama saja. Namanya, kemudian apa itu budaya positif. Ada tanda plus terus kemudian ditulis nama nggih. Sudah ada satu Publikasikan bagi. ya dipublikasikan itu budaya apa? Pokoknya itu yang budaya yang memiliki manfaat itu tolong namanya nama dulu. Nah, sudah banyak ini. Sudah 4 yang menuliskan. Dipublikasikan. Publikasikan. Di grup. Oke, nanti saya subjeknya itu nama Bapak Ibu. Kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang baik, saya bacakan satu dari Bu Heni. Mari dulu, kok yang ini Bu Heni. Nih, budaya positif adalah nilai kebajikan untuk menuju ke karakter atau ciri khas apa ciri khas ini? Oh, ciri khas tipe G. Wah, ini komplit sekali punya Bu Heni. Sepertinya Bu Heni malah lebih tahu tentang budaya positif. Selanjutnya dari Pak Waksis, budaya yang baik dan harus diterapkan untuk kemajuan seluruh warga sekolah. Nah, ini keren Pak Waksis juga. Yang bagus. Berarti budaya yang bertujuan baik. Wah, betul Bu. Karena positif itu baik gitu. Mas Jusan, budaya baik, singkat, padat dan jelas. Bu Nur Yatiningsih, perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Wah, itu bahasanya sungguh wow sekali. Mbak Ima, budaya positif di sekolah merupakan kebiasaan hal baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Setiap manusia memegang kontrol terhadap diri sendiri, baik atau buruk seseorang hanya dirinya sendiri lah yang bisa mewujudkan. Wah, ini seperti kita benar ternyata dia menggunakan. Ini adalah calon PDP selanjutnya. Selanjutnya dari Dedek Pisang Miau. Budaya positif adalah kebiasaan yang baik yang dapat memberikan dampak yang positif untuk anak maupun guru. Ya, nih cocok, betul. Mbak Lestari. Budaya positif adalah budaya yang diterapkan dalam hal yang positif. Misalnya menyambut kedatangan siswa di pintu gerbang. Nah, boleh. Ini Bunda Rita. Budaya yang baik yang memberikan energi positif bagi sekitarnya. Ya, energinya yang positif. Jadi aura-aura positif itu harus ditampilkan nyata supaya terpampang nyata ya Bu Rita ya. Betul seperti itu? Yes, cocok ya. Tidak ada yang salah, semua pendapat itu benar Bu. Kemudian Mbak Indri, budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai yang baik. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi. Ternyata semuanya sudah tahu. Jadi kita cukupkan aja atau gimana? Ya. Baik, selanjutnya tadi Bapak Ibu sudah pada tahu nih. Selanjutnya, dalam budaya
berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kira-kira Bapak Ibu guru sudah tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi, ya? Ada yang tahu? Mungkin Mbak Ima tahu? Enggak, katanya enggak. Ada yang tahu? Ibu? Oke, betul sekali, pembelajaran yang berpusat pada minat bakat yang dimiliki anak. Seperti itu. Untuk apa? Mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil yang sering kita nyanyikan, ya. Nyanyikan di halaman sekolah itu, deh. Apa mau dinyanyikan? Dan semangat nyanyi, oke? Yuk. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sudah hafal semua Bapak Ibu guru? Ini tentunya pembelajaran di kelas juga sudah sesuai profil pelajar Pancasila. Ya, ada miskonsepsi karena yang pertama itu ilusi guru mengontrol peserta didik. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi ini adalah adanya miskonsepsi tentang teori kontrol, pembelajaran yang belum sesuai dengan paradigma baru. Untuk selanjutnya, ini ya, mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Sudah ada di tayangan. Yang pertama, stimulus respon itu realitasnya sama. Kemudian kalau teori kontrol itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama dalam stimulus respon. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan pada stimulus respon. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Pada teori kontrol, model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apa itu disiplin positif? Mungkin ada yang mau membantu membacakan. Bu Bita, silakan. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Next, lanjut. Oke, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Ya, terima kasih. Ya, dalam disiplin positif ini, kalau zaman kita dulu ya, kita melakukan sesuatu itu pasti guru kita mengiming-iming ibadah. Ayo berangkatnya ya, rumput nanti tak kasih bintang. Nah, ya, ada yang seperti itu. Nah, pada disiplin positif yang benar ini sebenarnya tidak
Jadi anak-anak itu berperilaku positif atas kesadarannya sendiri. Jadi tanpa ada iming-iming. Saya sebelumnya juga sama Bu Eni. Jadi anak-anak misalnya mendapat nilai bagus juga saya iming-iming mendapat bintang, sebetulnya nanti bintangnya bisa ditukar hadiah. Tapi ternyata setelah saya ikut pendidikan guru penggerak ini, seperti itu salah, tidak boleh ada iming-iming. Jadi sebagai pendidik itu tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi mereka melakukannya atas dasar dia sendiri, jadi kesadaran diri, bukan hanya untuk reward atau penghargaan. Nah, tadi sudah disinggung nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nah, nilai kebajikan itu ada 3. Yang tentunya yang pertama profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi, 6 elemen. Kemudian primary years program. Ini program pendidikan dasar dari usia TK hingga SMP 9 tahun itu. Seperti ini. Kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Tidak usah saya bacakan ya, ada seperti ini contohnya. Karena menyingkat waktu. Selanjutnya, nah apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, jadi apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kebebasan, dan yang kelima, kesenangan. Contohnya yang bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu. Contoh yang kasih sayang dan rasa diterima, ada rasa diterima, dipedulikan, kerjasama. Kemudian penguasaan, ini harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi, diakui, didengar, seperti itu. Contoh yang kebebasan, itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya yang kesenangan, contohnya bermain, kemudian humor, antusiasme, tertawa, itu contoh dari kesenangan. Nah ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bedanya apa ketiga ini? Nah, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi ngerti-ngerti dihukum. Yang ketiga bersifat satu arah. Yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Ini seperti ini biasanya diterapkan pada pembelajaran zaman dulu. Mungkin Bapak Ibu saat SD dulu sering dihukum, misalnya dilempar penghapus. Nah, misalnya tidak memperhatikan penjelasan dari guru, kemudian ada penghapus terbang, gitu ya. Kemudian ada apa lagi buat kapur terbang, apakah sekarang ada seperti itu di tempat kita? Tidak, karena di SD Uang ini pembelajarannya sangat menyenangkan, begitu ya Bu Eni? Betul. Kemudian apa itu konsekuensi? Konsekuensi itu terencana, kemudian disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Ini konsekuensi. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ini konsekuensi. Pada yang ketiga ini restitusi, ini yang di apa ya namanya? Yang harus guru-guru itu bisa melaksanakan restitusi ini. Apa itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi
jawab agar kesalahan itu tidak dilakukan kembali. Seperti itu. Kemudian pada restitusi itu proses kolaboratif, ya, kerjasama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Contohnya misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian kita itu sebagai guru tidak boleh langsung menghukum, kamu kok berangkatnya terlambat, kamu sekarang pergi ke WC kemudian ngosek WC. Seperti itu ya kalau zaman dulu. Kalau sekarang tidak boleh. Jadi harus menggunakan restitusi ini. Ditanya, kamu kok terlambat kenapa? Kamu hari ini berangkatnya harusnya jam berapa? Kok kamu terlambat? Ingat tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat? Kira-kira kamu melanggar apa tidak? Terus kalau kamu seperti itu, kita harus bagaimana? Nah, seperti itu dengan menggunakan restitusi. Nah, dalam restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Seperti tadi, misalkan ada anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara misalnya. Kemudian disuruh, biasanya kita menyuruh mereka untuk maju, betul? Maju ke depan barisan, kemudian dikasih tahu ini anak-anak yang tidak memakai atribut lengkap. Saya juga dulu seperti itu. Tapi ternyata tidak boleh karena seperti itu adalah posisi guru sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau ada anak yang melanggar itu kita membuat dia merasa bersalah. Enggak betul? Karena menurut saya juga membuat rasa bersalah itu merupakan lebih efektif karena nanti anak itu malu terus memperbaiki diri. Tapi ternyata itu tidak boleh. Selanjutnya, guru sebagai pemantau, ya, pemantau. Kita hanya memantau kegiatan siswa. Yang keempat, guru sebagai teman. Jadi kita memposisikan diri itu sebagai teman. Tapi bukan terus yang teman beneran gitu ya. Nanti kalau kita menerapkan diri sebagai teman seperti itu, biasanya anak-anak terus bersikap tidak sopan. Bukan begitu nggih, Bapak Ibu? Nanti terus menerangnya cara Jawa seperti itu. Selanjutnya yang paling bagus, guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini dia bisa memfasilitasi peserta didik dan bisa menerapkan restitusi dalam pembelajaran. Nah, ini contoh dari sumbernya punya Bu Heriana Ana yang saya dapat dari PMM. Ini adalah contoh keyakinan kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas? Di Bu Nisa? Sudah. Bu Rita? Keyakinan kelas? Ini sepertinya saya dan Pak Hans belum paham materi ini karena kami masih kurikulum 2013 belum pernah mendapatkan hal seperti ini. Oh iya, sebenarnya ini bukan karena kurikulum 2013 ataupun Merdeka. Jadi saya juga dapatnya ini sebelumnya kan saya tidak tahu ya. Jadi keyakinan kelas itu seperti kesepakatan kelas. Mungkin kita sudah menerapkan hanya namanya berbeda. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kan kita sama-sama di awal tahun sama siswa kita harus bagaimana di dalam 1 tahun ini membuat kesepakatan. Seperti itu. Ini contoh keyakinan kelas. Jadi bagaimana untuk membuat keyakinan kelas itu? Nah, yang pertama itu harus bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal, kalimat umum. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalau keyakinan kelas saya yang kemarin itu ini karena saya dulu belum CDP, kalimatnya itu tidak boleh ramai seperti itu. Itu kan kalimatnya tidak positif, kalimat negatif. Jadi sebenarnya yang betul itu jangan misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, misalnya seperti itu dibuat menjadi kalimat positif. Buang sampah sembarangan, nah seperti itu. Nah, saya juga menyadari kalau di tempat saya dulu
saat awal belajar, karena saya belum mendapatkan ilmu budaya positif ini, keyakinan kelas di kelas saya itu juga tidak boleh ramai seperti itu ada tidaknya. Padahal ternyata harus menggunakan kalimat positif. Nanti tahun depan kita akan berubah bareng-bareng, guys. Setuju Bapak Ibu? Kita rubah bareng-bareng menjadi kalimat positif. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya tadi, tidak membuang sampah pada tempatnya. Harus misalnya rajin gitu boleh, bahagia gitu boleh. Yang penting mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan ini. Jadi kalau di kelas kita biasanya melibatkan siswa gitu. Sebenarnya kita sudah melaksanakan Bu ini. Di kelas itu sudah melaksanakan, cuma tidak tahu. Kalau itu tuh namanya keyakinan kelas gitu. Seperti itu. Nah ini yang saya bicarakan tadi, restitusi, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam segitiga restitusi ini itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua itu validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Contohnya seperti ini. Menstabilkan identitas. Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian yang dari proses pembelajaran. Jadi dalam menstabilkan identitas ini kita tidak boleh memarahi anak. Kita bertanyanya seperti ini. Berbuat salah itu wajar nak, misalnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia Pak Jisam ya. Biar tidak tegang. Selanjutnya, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah contoh menstabilkan identitas untuk menangani kasus di sekolah. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam validasi tindakan yang salah ini kita tidak boleh langsung menjudge tindakan kamu ini salah, tindakan kamu ini melanggar, tidak boleh seperti itu. Tapi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kemudian contohnya lagi, ini contohnya lagi, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Padahal dia melakukan kesalahan sebenarnya. Selanjutnya, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Misalnya seperti itu. Jadi di sini itu kita harus sebagai orang yang seperti Ibu Peri, okay? Jadi tidak boleh menjudge anak. Kalau itu kamu melakukan kesalahan, nah seperti itu. Ini adalah ini belum Kak Edith, ini yang meyakinkan keyakinan, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, bagaimana caranya menanyakan kepada anak? Seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Cita-citamu apa? Misalnya seperti itu. Dalam ini yang menanyakan keyakinan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Tapi ini kurang. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Contoh menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran.
Menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selamat siang Mbak Madina. Selamat siang Bu. Sudah sholat duhur belum Mbak Madina? Sudah Bu. Oke, alhamdulillah kalau Mbak Madina sudah sholat duhur. Mbak Madina tahu tidak kenapa Bu Anggi panggil ke sini? Tidak tahu. Mbak Madina kemarin waktu ulangan PTS itu Bu Anggi melihat Mbak Madina melihat jawaban teman sebelahnya, yaitu Mbak Akila. Mbak Madina melihat jawaban temannya atau mencontek, betul apa tidak? Betul Bu. Betul. Mencontek itu perbuatan yang baik apa tidak? Tidak baik. Tidak baik. Baik, setiap orang itu pasti berbuat salah, termasuk Bu Anggi. Bu Anggi dulu juga pernah berbuat salah. Mbak Madina juga kemarin berbuat salah, yaitu apa? Mencontek. Nah, di sini Bu Anggi tidak mau mencari siapa yang salah. Di sini Bu Anggi ingin mencari solusi, ya. Mbak Madina pasti punya alasan kenapa kok Mbak Madina itu kemarin mencontek. Tadi malam lupa tidak belajar. Oh, tadi malam lupa tidak belajar. Kenapa kok bisa lupa tidak belajar? Mainan? Apa bergadang? Mainan. Oh, mainan. Berarti ketika Mbak Madina tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan ulangan, ya kan? Nah, Mbak Madina masih ingat tidak kesepakatan kelas yang kita buat di awal pertemuan dulu waktu kita di kelas 4? Iya, apa? Harus jujur baik. Iya, keyakinan kelas kita harus jujur. Sikap jujur itu baik tidak untuk kita? Baik. Baik, kalau Mbak Madina sudah yakin, kira-kira apa yang akan dilakukan Mbak Madina supaya tidak mencontek lagi? Belajar. Ya. Mengerjakan ujian dengan jujur. Iya. Berdoa. Iya, berdoa. Terus apa tadi? Mengerjakan ujian dengan jujur. Berarti tidak boleh mencontek lagi. Sekarang pertanyaannya, Mbak Madina akan memulai hal baik yang barusan Mbak Madina katakan ini kapan? Hari ini. Baik, terima kasih Mbak Madina. Bu Anggi yakin Mbak Madina akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan Bu Anggi doakan mudah-mudahan Mbak Madina menjadi anak yang solehah dan berbakti kepada orang tua. Iya. Terima kasih Mbak Madina. Tas dulu. Nama saya Madina Rizka Longka, kelas 4. Saya senang bisa diajak diskusi dengan Bu Anggi dan tidak dimarahi. Terima kasih. Dadah. Saya kira nanti bisa dicek ya untuk penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di SD Uang. Selanjutnya tiba saatnya pada penutup, ya. Dari pemaparan saya tadi, saya dapat menyimpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, kemudian profesional, dan standar sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini saya kutip dari Standar Nasional Pendidikan. Baik, Bapak Ibu, kira-kira dari pemaparan saya tadi ada pertanyaan atau ada yang bisa kita diskusikan? Monggo Bapak Ibu, apabila
sekiranya ada hal yang mengganjal di hati, jiwa dan raga terkait program yang sudah disampaikan oleh Bu Anggi ini, karena hal yang sangat baik sekali ya, budaya positif di lingkungan sekolah. Tentunya ini akan berdampak positif juga untuk kita sebagai guru yang berhadapan langsung dengan siswa. Monggo Bapak Ibu terapkan ya Bu Anggi ya, itu nanti diterapkan dengan kita membagikan filenya di mana? Di grup saja. Nanti kita amati videonya karena menurut saya ini menarik sekali, apalagi terkait restitusi. Restitusi. Iya, mohon maaf agak dulu belibet. Monggo yang mau ditanyakan. Restitusi. Kayaknya ini sudah paham semua Bu. Insya Allah sudah ya. Oke. Karena di sini itu keren-keren semua. Iya, ini ibarat benda itu spon ya, menyerap dengan sangat baik. Iya, dengan sangat Bablas ya. Ya, boleh mungkin kita memberikan apresiasi kepada semuanya, silakan bertepuk tangan. Ini ya mungkin karena ini jam-jam rawat Bu Anggi. Tidak apa-apa. Mungkin Bu Anggi sebelum kita ke acara selanjutnya, apakah mau diberikan closing terlebih dahulu mengenai kegiatan budaya atau disiplin positif pada kesempatan kali ini? Itu suaranya ada di situ, malahan. Suaranya ada di situ. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi ya, untuk sharing tentang budaya positif. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga untuk kolaborasinya, untuk bantuannya. Mudah-mudahan dalam kita menerapkannya di sekolah tidak mengalami kendala, sehingga semua bisa menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Amin. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tepuk tangan Bapak Ibu, ini luar biasa sekali, kita mendapatkan informasi yang sangat baik. Nanti kalau kita nggak paham bagaimana penerapan restitusi tadi, karena itu istilah baru, saya baru pertama kali dengar ini. Meski kok ya jujur. Nanti kita bisa sharing bersama ya Bu Anggi. Nanti yang lebih paham kita bisa berdiskusi lebih lanjut jika Bapak Ibu ingin menerapkan hal tersebut. Tapi hal yang positif seperti ini bisa diterapkan oleh kita semua yang ada di SD Koang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan kali ini sebagai pembawa acara. Banyak manfaat yang kita dapatkan, dan apabila dalam saya menyampaikan ada hal yang kurang berkenan sebagai pembawa acara, dimaafkan ya. Iya. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.